Tuntutan kami sebenarnya sama, tangkap bersalah di sana sekarang juga. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu, agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dimenangkan, banyak orang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, dan sampai akhirnya mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Saudaraku, saat ini saya berada di Bandar Lampung. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat, karena beberapa hari ke depan kita akan kunjungi daerah-daerah tertentu di daerah Bandar Lampung untuk memberitakan Injil, memperdengarkan siapa itu Yesus Kristus, dan menguatkan jemaat-jemaat Tuhan di tempat-tempat tertentu yang tidak kita sebutkan tempatnya, lokasinya di mana, karena menyangkut beberapa hal. Yang paling penting saya mohon kepada saudara semuanya, dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat Bapak Ibu semua. Saudaraku, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video. Ini berkaitan dengan hukum penistaan agama. Kenapa hukum penistaan agama ini selalu berat kepada minoritas, ya? Sangat berat kepada minoritas, dan kita benar-benar sangat merasakan bagaimana penerapan hukum penistaan agama ini. Sebagaimana video yang kita lihat kemarin, seperti Bapak Yusuf Manobulu, beliau menceritakan kepada kita semuanya bagaimana di saat beliau ditangkap, kenapa beliau ditangkap, dan apa yang terjadi. Semua beliau beberkan saudara, dan itu membuat kita sangat sedih. Sementara banyak sekali orang-orang di sekitar mereka, di dalam mayoritas yang sangat jelas menghina Yesus, menghina iman kita, menghina Alkitab, menertawakan Alkitab, tetapi sepertinya tidak tersentuh dengan hukum penistaan agama. Dengan bangga, ya, mereka mengolok-olok. Dengan bangga mereka menantang semua pendeta, semua hamba Tuhan yang ada di Indonesia. Tetapi sepertinya lagi-lagi hukum penistaan agama tidak akan menyentuh mereka. Dan yang sangat lucu, orang-orang tertentu seperti Majelis Ulama Indonesia, para kiai, para alim ulama, tidak pernah menegur orang-orang tertentu yang selama ini menghina iman kekristenan. Bahkan banyak sekali di antara mereka yang mengatakan bahwa yang kita sembah itu adalah bukan Yesus tetapi Yudas. Ada juga di antara mereka yang mengatakan bahwa Yesus itu poligami. Banyak juga di antara mereka yang menghina Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus dihina. Seandainya nabimu, junjunganmu, rasulmu tidak mau dihina, tidak mau disentil, tolonglah jangan sentil-sentil iman orang lain, nabi orang lain, rasul orang lain, keyakinan orang lain, Tuhan orang lain. Di dalam kitabmu sudah dikatakan, jangan engkau menghina dan mencaci maki sesembahan yang tidak engkau sembah, karena mereka nantinya akan mencaci maki Tuhanmu dengan cara yang sangat kasar dan melampaui batas, serta tidak punya ilmu pengetahuan. Kalau kami, saudara, khususnya kepada teman-teman muslim, ketika kalian menghina iman kami, kalau kita sepertinya percuma juga kita laporkan, ya kita serahkan aja sama Tuhan. Tetapi yang ingin kita sampaikan adalah, kalau engkau tidak mau dicubit, ya jangan coba-coba mencubit orang lain, ya. Semut saja ketika kita injak, kita digigitnya, ya. Semut kalau diinjak digigit. Nah, oleh karena itu saudara, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan cuplikan video berikut ini. Tuntutan kami sebenarnya sama, tangkap bersalah di sana sekarang juga. Shalom, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Wow, lagi viral nih. Sekelompok orang yang di dalamnya ada umat Islam, dan video tadi juru bicaranya adalah seorang muslim, tapi meneriakan satu suara, tangkap Ustadz Abdul Somad. Wow. Saya waktu lihat video ini viral di media sosial,
saya terkaget-kaget. Saya bilang wow. Justru orang Islam sendiri kelihatannya mulai muak dengan Ustadz Abdul Somad ini. Karena dianggap tidak membawa persatuan bagi Indonesia melalui ceramah-ceramahnya. Makanya umat Islam tertentu sendiri pun mulai muak dan melakukan demo besar-besaran. Supaya lebih mantap, saya tunjukkan video yang lebih panjang lagi seputaran demo mereka. Minta supaya Ustadz Abdul Somad ditangkap. Ikuti video ini. Di dalam Al-Quran tegas dilarang bagi kita untuk menghina agama orang lain. Apalagi untuk menjelekkan agama orang lain. Itu sangat dilarang di dalam Al-Quran. Di agama lain pun juga sama. Di Bible itu juga sama. Di Weda juga sama. Di Tripitaka juga sama. Bahwa Tuhan Allah SWT sesungguhnya menciptakan orang dengan agama yang berbeda-beda untuk saling menghormati. Betul. 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 Betul, Bapak-bapak. Kalau tuntutan kami sebenarnya sama, tangkap Ustadz Somad sekarang juga. Karena apa yang telah beliau lakukan sangat-sangat menghina agama Islam. Beliau selalu membawa nama Islam, tetapi dakwahnya tidak Islami 100%. Bapak-bapak polisi bisa lihat hujah-hujah beliau di YouTube ataupun di TV One. Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustadz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Terus. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tentu sekali saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Tanamkan dalam hati bapak-bapak, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan lain selain kekuatan dari Allah. Sekuat apapun yang membackingi warga RW sebelah, tetaplah Allah yang lebih kuat, Pak. Ya, itu saudara-saudara, saya jujur saya kaget loh. Saya dan saudara yang beragama Kristen tentu kita punya cara merespon sendiri. Bahkan mungkin ada orang-orang Kristen tertentu atau non-Kristen atau percampuran antara Kristen non-Kristen yang tergabung dalam kelompok-kelompok yang cinta tanah air, cinta persatuan dan kesatuan, yang mungkin sudah pernah melaporkan Ustadz Abdul Somad karena penistaan yang dia lakukan, penodaan agama yang dia lakukan. Terutama ketika beberapa waktu yang lalu, saudara masih ingat ketika viral video Abdul Somad mengatakan ada jin kafir di salib. Dan banyak tanggapan, termasuk saya salah satu yang juga melakukan tanggapan. Tapi tidak ada hasil, tidak ada yang menangkap Somad sampai hari ini. Walaupun saya yakin laporannya sudah ada. Ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristen itu luar biasa ya. Firman Allah mengajarkan apa? Pembalasan hak Tuhan. Artinya begini, kalau orang Kristen sendiri mau ambil posisi Allah untuk membalas, justru itu tidak berkenan di hati Tuhan. Itu usaha menjaring angin. Tuhan tidak pernah disenangkan kalau kita mau melakukan pembalasan karena dendam, sakit hati, kemarahan, emosi kita yang lahir dari hati manusia yang otomatis adalah manusia berdosa. Kalau itu bukan karena dorongan roh Tuhan, tidak bisa. Contoh kemarin saya baru selesai khotbah, saya ingatkan ketika orang mengejek Nabi Elisa dan pelayanannya dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 dan 24, di mana ada sekelompok anak-anak yang sebenarnya mereka adalah orang-orang muda, karena dari kata Ibraninya Ne'arim Ketanim.
yang bentuk tunggalnya dari kata na'ar dan katon, yang sebenarnya adalah youth atau pemuda-pemuda. Orang-orang yang sudah bisa bertanggung jawab, mereka menghina hamba Tuhan, mereka menghina agama yang benar, mereka menghina diri seorang hamba Tuhan dan pelayanannya. Dan kemudian dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 23 dan 24 itu, kalau saudara ikuti khotbah saya yang hari Minggu, panjang lebar itu, salah satu bagian yang saya soroti, saya jelaskan adalah bagaimana Nabi Elisa kemudian mengutuk orang-orang muda itu dalam nama Tuhan, dan 2 ekor beruang keluar dari hutan dan kemudian mencabik-cabik kurang lebih 42 anak. Dan saya kutip beberapa keterangan, misalnya seorang teolog bernama Adam Clark, dia mengatakan bahwa kalau itu dari diri Elisa sendiri tidak mungkin terjadi mujizat. Ya, tidak mungkin terjadi mujizat. Hamba Tuhan yang lain, Matthew Paul, dia mengatakan bahwa itu bisa terjadi bukan karena balas dendam, tetapi karena Tuhan bekerja. Ya, lalu saya kutip juga data yang lain ini supaya menambah pemahaman kita seputaran hal-hal berurusan dengan orang-orang yang memusuhi atau membenci kita. Dalam Lukas pasal 9 ayat 53 sampai 55 ada kisah di situ. Tuhan Yesus mau lewat kota Samaria, orang-orang Samaria menolak. Lalu 2 kakak beradik yang adalah bagian dari 12 rasul, yaitu Yohanes dan Yakobus, mereka marah. Mereka dikenal dengan istilah Boanerges. Mereka marah. Kedua orang ini dikenal agak temperamental juga. Mereka minta, kalau Tuhan mau, mereka minta api dari langit bakar orang-orang Samaria itu. Tuhan menegur mereka. Kenapa? Karena setiap kemarahan, sekalipun dari orang Kristen, nabi atau rasul, pendeta, hamba Tuhan, jemaat, tapi kalau lahir dari hati yang penuh dendam, hati yang penuh kebencian, hati yang tidak mengandalkan Allah, maka tidak akan terjadi apa-apa. Justru sebaliknya, kalau kita berdoa saja melepaskan pengampunan, justru Tuhan bisa balas. Makanya apa yang terjadi dengan kasus Elisa misalnya, itu mutlak dorongan Roh Kudus. Tanpa dorongan Roh Kudus, tanpa Tuhan menyetujuinya, tidak akan terjadi. Abdul Somad menghina salib. Sudah dilaporkan belum tangkap. Kita tidak usah benci. Nanti setannya yang senang. Justru Tuhan tidak bertindak apa-apa. Mau lihat Tuhan bertindak? Serahkan betul-betul pembalasan itu hak Tuhan. Saya pribadi melihat demo tadi. Saya kok melihat kok ada tanda-tanda ya. Tuhan akan membalas. Walaupun kita tidak ngotot untuk itu. Ya, Anda lihat Yahya Waloni. Laporan-laporan orang Kristen tidak pernah ada yang berhasil. Akhirnya Yahya ditangkap. Tidak. Dari komunitas pluralisme cinta Indonesia, cinta NKRI atau apa itu namanya, pokoknya ada pluralismenya. Itu baru berhasil. Artinya apa? Tuhan mau ajar kita. Orang Kristen mengampuni aja. Tuhan tidak tinggal diam kepada orang yang menghina Tuhan. Atau semua hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Entah gerejanya, hambanya, kitab sucinya, ya, aksesoris atau lambang-lambang Kristennya termasuk salib. Ketika melakukan penghinaan kepada itu, sebenarnya itu sedang tertuju kepada Allah. Ya, saya harus bilang. Kita bukan bicara salib karena bentuknya yang begini itu, bukan. Tapi makna di balik salib itu dan sejarah berkaitan dengan salib itu yang sangat menentukan. Anak Bapa di sorga, satu-satunya loh. Yohanes 3 ayat 16 itu saudara ingat toh? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, anak tunggal Bapa itu yang disalib. Sekarang orang menghina salib, belum ditangkap. Sekarang mulai ada demo nih. Dan Anda lihat video tadi yang demo lagi orang Islam juga di dalam. Ya. Kalau saudara nonton juga di video itu saya juga bingung. Mereka bilang bebaskan Muhammad KC, tapi tangkap dan adili Abdul Somad.
Saya tidak ngerti kalau kasusnya Pak Kece kan kita sudah serahkan saja, berdoa dan serahkan proses hukumnya seperti apa. Apakah benar beliau bersalah atau tidak, kita berdoa. Ya, kalau selama ini kita bersuara karena ketidakadilan yang kita lihat, di mana Pak Kece dianiaya dalam sel, itu yang kita berteriak. Ya, tapi juga kita lihat ada hasil. Kita berteriak, betul. Napoleon Bonaparte ditangkap. Nah, menurut saya, mungkin teriakan kita itu, ya, atau teriakan kita itu, memang diberkati Tuhan. Tuhan berkenan kepada teriakan seperti itu, makanya Allah bertindak. Napoleon dan kawan-kawan ditetapkan jadi tersangka dalam kasus penganiayaan, perbuatan keji terhadap Bapak Muhammad Kece. Soal Abdul Somad, kita serahkan aja. Kita lihat itu kayaknya di depan polisi, entah di Mabes Polri atau di mana itu, lagi viral di media sosial. Tangkap Ustadz Abdul Somad. Kenapa? Mereka bilang ceramahnya itu merusak nama baik Islam. Itu yang saya dengar. Ya, dan juga tentu menghina agama lain. Dia mengatasnamakan Islam menurut video tadi. Orang-orang yang demo di depan polisi itu. Dia berceramah atas nama Islam tapi bikin rusak nama Islam dan tidak membawa persatuan bagi Indonesia. Saya tangkap peluang, saya mau lihat apakah ini Tuhan berkenan atau tidak. Viralkan video ini. Kalau Tuhan berkenan, Somad pasti ditangkap. Karena kita lihat pembalasan dari pihak Allah mulai kelihatan bukan orang Kristen. Tapi orang Islam sendiri, bahkan dia sampai tantang polisi-polisi yang sedang awasi demo itu. Jangan takut. Dia pakai istilah Islam punya apa begitu ya. Pokoknya hanya takut kepada Allah. Allah saja yang punya kuasa. Hebat. Kelihatannya memang bukan hanya orang Islam saja. Mungkin ada orang-orang agama lain juga di situ. Dan ini orang-orang yang cinta negara. Tidak mudah. Mereka tidak tanggung-tanggung di depan polisi. Entah di depan Mabes Polri atau di mana. Mereka berani. Kita harus doakan orang-orang ini. Orang-orang luar biasa yang memperjuangkan persatuan dan kesatuan negara tercinta ini. Negara Republik Indonesia. Jadi, kita akan lihat seperti apa Tuhan bertindak. Jelas, kalau saya secara pribadi, saya tidak terima. Bahkan saya pun mau berseru, tangkap Ustadz Abdul Somad. Tapi apakah Tuhan berkenan? Kita lihat nanti. Karena dari dulu, waktu Rizik Sihab punya video, bilang mau serukan siap bunuh pendeta-pendeta. Lalu kalau Allah beranak siapa bidannya dan lain sebagainya. Kita semua, saya salah satunya yang berseru. Tolong pemerintah tangkap. Waktu Tuhan Rizik masuk. Yahya Waloni juga. Kita berteriak tangkap. Waktu Tuhan melalui komunitas pluralisme yang saya sebut tadi, Yahya masuk. Ya, semua orang yang menghina presiden, yang menghina agama orang lain, itu memang tidak boleh hidup di Indonesia. Kalaupun hidup, harus diberi efek jera sehingga jangan menjadi pembawa kekacauan bagi negara kita. Jelas melanggar hukum. Kalau tidak mungkin dipenjara. Ya. Oleh karena itu, biar video saya yang sederhana ini, kita berdoa. Kalau Tuhan berkenan, Somad akan ditangkap. Karena dia memang menista agama Kristen, dan banyak juga mengeluarkan ceramah-ceramah seperti yang disinggung oleh pendemo tadi, yang tidak membawa persatuan dan kesatuan. Bahkan menurut pendemo, yang notabene agama Islam sendiri, dia bilang Somad merusak agama Islam. Merusak nama baik Islam. Nah, oleh karena itu, saya pikir ini penting untuk kita viralkan. Saya Pendeta Mel Atok, minta terima kasih buat dukungan saudara semua. Nantikan video-video kami yang lain, yang terus membawa damai bagi Indonesia, dan terutama bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Viralkan video ini, terima kasih banyak dan shalom. Teman-teman, itulah dia video umat muslim yang melakukan satu aksi demonstrasi, serta tanggapan Pendeta Mel Atok, supaya Ustadz Abdul Somad ditangkap dan dipenjara karena Ustadz Abdul Somad di dalam ceramah-ceramahnya tidak
membawa pada persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Nah, teman-teman, ada beberapa alasan mengapa umat muslim mereka melakukan satu aksi demonstrasi. Mereka meminta, menuntut supaya Ustadz Abdul Somad diproses secara hukum, saudara. Yang pertama, sebab di dalam Al-Quran mereka yang mereka yakini, ya, tidak pernah mengajarkan untuk mengata-ngatai, untuk melecehkan, merendahkan simbol iman agama lain. Perbuatan seperti itu sangat dilarang di dalam kitab suci mereka. Atau perbuatan-perbuatan seperti perbuatan Ustadz Abdul Somad di dalam kitab suci mereka dilarang dan dikutuk sikap-sikap dan ceramah-ceramah seperti ceramah Ustadz Abdul Somad yang melecehkan iman kekristenan, itu salib. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan demonstrasi ini, alasan umat muslim ini mereka melakukan aksi demonstrasi meminta Ustadz Abdul Somad supaya ditangkap karena Ustadz Abdul Somad sangat melecehkan Islam itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam ajaran mereka tidak ada ajaran yang melecehkan, menista agama orang lain. Ya, bahkan dilarang di kitab suci mereka. Itulah sebabnya para demonstran ini mengatakan dan menuntut Ustadz Abdul Somad harus ditangkap karena ia menciderai dan juga menista, melecehkan agama Islam itu sendiri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad baik di YouTube, di TV One, bagaimana ia memprovokasi dan melancarkan omongan-omongannya sangat keterlaluan. Dan omongan-omongan Ustadz Abdul Somad itu sangat keterlaluan dan memecah belah kerukunan beragama. Terus sebabnya para pendemo tersebut mereka menyuarakan, meminta, menuntut supaya Ustadz Abdul Somad diproses secara hukum. Nah, teman-teman, memang benar apa yang disampaikan oleh umat muslim ini yang melakukan satu aksi demonstrasi menyerukan, meminta, menuntut Ustadz Abdul Somad harus ditangkap. Ini satu aksi yang sungguh sangat baik dan positif, dan bagi saya patuh saya acungkan jempol kepada mereka. Mengapa? Demi kerukunan beragama. Di beberapa tahun yang lalu, bahwa Ustadz Abdul Somad ia pernah menista simbol iman kekristenan, yaitu salib. Ia mengatakan di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir yang ada di salib itu memanggil haleluya, haleluya. Ini jelas apa yang dikatakan Ustadz Abdul Somad merujuk kepada iman kekristenan, bahwa ia betul-betul benar-benar melakukan penistaan agama. Ya, bukannya itu, Ustadz Abdul Somad ini juga suka mengkafir-kafirkan orang lain, mengharam-haramkan hari raya umat Kristiani. Ya, ini sungguh meresahkan manusia yang satu ini. Ini sungguh memecah belah manusia ini. Ustadz ini memecah belah kerukunan beragama, memecah belah bangsa ini, ya. Sehingga umat Islam juga mereka muak kelakuan Ustadz ini, ya. Apalagi umat Kristen sangat dan muak terhadap kelakuan dan sangat meresahkan ceramah-ceramah Ustadz manusia yang satu ini. Jadi oleh sebab itu, kepada Ustadz Abdul Somad, bahwa salib itu adalah merupakan simbol yang paling sakral di dalam iman kekristenan, sebagaimana Nabi Muhammad adalah junjungan Ustadz Abdul Somad yang juga paling sakral bagi umat Islam. Jadi mengapa salib itu tidak dipandang? Apa alasannya? Sementara suara azan 5 kali sehari kami dengar, dengan semangat cinta kami terhadap agama umat Islam tidak pernah komplain.
dan kami menerimanya dengan hati yang tulus. Tetapi mengapa Ustaz Abdul Somad begitu hate terhadap simbol salib iman kekristenan? Ya, bagi kami salib adalah sebuah kebanggaan kami. Sebab tanpa salib tidak ada gunanya kami hidup di dunia ini. Tanpa salib kami umat pengikut Kristus tentu pasti binasa. Salib Kristus yang menggantikan kami di atas kayu salib itu, yang seharusnya kami yang mati di atas kayu salib itu, kami yang digantung di atas kayu salib itu, tetapi Tuhan Yesus Kristus menggantikan kami. Ia mati di atas kayu salib itu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habagat, bagaimana tanggapan saudara semuanya setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan videonya? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Sekali lagi, saya mohon kepada Bapak Ibu semua untuk membawa pelayanan kita dalam doa syafaat Bapak Ibu agar melalui pelayanan kita yang kita lakukan di daerah Bandar Lampung ini membuahkan hasil. Banyak jiwa-jiwa mendengarkan Injil, kabar baik, kabar sukacita. Banyak jiwa-jiwa, banyak orang mendengarkan nama Yesus. Dan pada akhirnya mereka mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita tidak memberitakan Bapak Ibu, maka akan sangat banyak orang di luar kekristenan memberitakan Yesus yang lain. Apa itu maksudnya Yesus yang lain? Yesus yang diserupakan, ya. Yesus yang diserupakan bagaimana Bang Pendi? Tidak mati di atas kayu salib. Lalu apalagi Bang Pendi? Yesus yang diserupakan, mereka katakan bahwa Yesus Kristus poligami. Itu adalah Yesus yang diserupakan, ya. Yesus yang lain yang mereka beritakan. Jadi mari kita yang sudah percaya beriman, kita tahu benar karena kita sudah melihat sumber yang benar. Dan sumber yang benar itu datang daripada yang maha benar, bukan datang daripada abal-abal. Kita harus semangat. Beritakan Injil, beritakan kabar baik, beritakan bahwa Yesua, siapa itu Yesus Kristus. Agar semua lidah mengaku, semua lidah mengaku, semua mulut berucap bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita tidak memberitakan, siapa lagi yang beritakan? Oke saudaraku, ingat semua kita orang Kristen harus memberitakan Injil. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.